hati yang tersuci, hati yang termurni. Kita lagi ngapain di sini? Nunggu Romo, ini loh mau minta tanda tangan. Ngapain Pak Feli ke sini? Ini nunggu teman. Cita, dengar-dengar katanya Romo ini mau berkarya di tempat lain. Wes mulai gosip nih. Tapi Loh, api. enggak gosip namanya. Dengar-dengar kan Cita kan sering di dalam gereja sini. Kan Iya, gitu loh. pingin tahu dah. Ya, pengen tahu sebetulnya. Iya apa enggak kan gitu, ya. Iya. Ini dikasih Cita, Pak Felix, selamat malam. Selamat malam Romo. Malam Cita. Apa itu Romo begini Romo? Malam Romo. Duduk dulu Romo. Oke. Terima kasih. Sorry, lama nunggu. Enggak Romo. Enggak Romo, baru aja kok Romo. Apa mau kayak gini? Berapa hari ini kok ngelihat foto-foto semuanya Romo pada kampanye tama? Gini ya mesti ya. Saya ketemu Takutnya Romo masih. kampanye. Selamat pagi Pak Felix. Maksudnya apa 4 ini ya? Kayak orang partai aja gini-gini mau. Kampanye. Maksudnya apa itu mau? Angka 4 Pak Felix. Iya, Cita. Angka 4 itu dapat Cita Pak Felix temukan di patung Pieta yang ada di dalam gereja. Itu air mata Bunda Maria. Tapi sebetulnya itu untuk saya pribadi. Iya. Oh, ini mungkin sudah digariskan. Saya ini 4 tahun Oh, berkarya di alah, HTSPM. itu ya. Tapi 4 tahun enggak berair mata kan Mo? Air mata itu nggak selalu kan? Tidak kesedihan. selalu kesedihan. Iya, air Justru mata Bunda. Senang. Iya. Terharu itu kan senang karena terharu itu kan air mata juga keluar sih. Iya, betul. Kan gitu ya Romo ya. Iya, betul. Cocok. Ya. Terus Kalau boleh nostalgia nih Mo, 4 tahun yang lalu. Pertama kali pasti turun SK ya Mo? SK maksudnya Dari di sini. Bapak Uskup, penugasan lah Mo. Ketika tahu itu harus ke HTSPM, apa Mo yang dirasakan Mo? Tempat baru, semangat baru, pasti tantangannya baru juga. Gitu, Ketika saya ditelepon Bapak Uskup, kayak menteri ya, ditelepon ya. ya enggak apa-apa Romo, namanya Romo orang penting juga mau kan Mo. gitu ya. Yang penting, yang jelas lebih penting dari kita. Iya. Iya, pastinya Bapak gitu. Uskup ngendiko gini, bilang gini, Jember Kota, parokinya ada 2. Satu Santo Yusuf, yang satu itu HTSPM. Romanto nanti ke sana sebagai Romo Projo pertama. Ada kata pertama itu ya saya gembira aja. Oh, berarti saya mengawali. Jadi ketika Bapak Uskup ngendiko seperti itu saya gembira aja. Bagi saya perpindahan atau mutasi Romo itu biasa, tetapi ada tantangan tersendiri untuk saya di tempat yang baru, pastinya sebagai Romo Projo pertama gitu. Oh, gitu. Sebagai Romo Paroki ya Mo saat itu ya? Jadi perasaannya gembira aja sih. Oh, gembira ya Romo pasti ya. Gembira aja. Di sini senang, di sana senang, semangat saya. Oh, istimewa. Di mana-mana hatiku ya, senang. sip. Sebelum saya tanya Romo, saya mau ngambil ini dulu apa? Nah, ini kan juga air ini butuh air kehidupan ya Romo ya. Nah, gitu ya. Iya. Sekarang saya tanya Romo, saat Romo sudah di HTSPM, nah itu kesan pertama untuk Romo gereja HTSPM gereja HTSPM itu bagaimana? Sama sekali nggak ada bayangan ketika dengar kata HTSPM. Begitu saya awal datang, masuk pintu kecil itu, wih, temboknya kok besar, tinggi ya, kayak Iya. penjara aja. Mau tak kasih sana pintu tobat gitu. Waduh, iya. Masuk ke sini, Selasar sini langsung ke pastoran, juga ada tembok gitu, Pak Felix. Oh, dulu iya, ada dulu ada tembok tembok, gitu, iya. ya ada tembok. Wih, ada kesan ya. Kayak tertutup gitu ya. Tutup. Oh. Apalagi kalau Pak Felix Cita masuk
perumahan ini ya, satu pintu. Betul. Ya. Satu-satunya paroki yang satu pintu sini. Oh sini. Betul. Leli memang ada di perumahan gereja Leli, tetapi pintunya banyak, akses masuknya banyak. Itu untuk saya itu tantangan tersendiri karena apa? Orang masuk itu terbatas ya aksesnya. Jadi saya bayangan saya mungkin paroki ini harus dibuka. Makanya gitu. Saya minta ke BPGDA itu minta tolonglah pastorani jangan terlalu kayak gini ya, sangat eksklusif kayak ya, sangkar, gitu. Kayak sangkar. Saya pengen dibuka, ada tamannya. Sekarang kan tamannya bagus, Pak Felix. Gitu, jadi ini hasil karya Romo Anton ya? Ya, sebagai orang baru Pak Felix, tapi tentu saya banyak melihat, banyak mencermati. Salah satu yang sudah dirintis oleh Romo Agi adalah paroki ini basic lingkungan sudah kuat. Gitu, tapi untuk saya tantangannya berarti yang belum untuk saya yang langsung muncul adalah soal paguyuban. Dan benar memang ketika saya masuk itu belum ada paguyubannya di paroki ini belum ada. Tetapi basic lingkungan sudah ya. Dasar-dasar sudah nguatin lingkungan semua itu ya? sudah. Misal lingkungan Romo Agi sudah pastikan itu. Jadi saya fokus di paroki paroki ini salah satu yang muncul di benak saya soal membangun paguyuban umat gitu. Ngomong-ngomong paguyuban karena gimana itu? Kita berseragam paguyuban ya sekarang. Iya, kita ini juga ada seragamnya, merah dan hitam ya. Merah itu apa Romo artinya Romo? Berani. Kalau hitam Romo? Jangan kusem loh Romo. Bijaksana. Oh bijaksana. Berani pakai hitam itu bersihan juga, ketombenya nggak jatuh ya. Iya betul. Tapi lambang kebijaksanaan biasanya. Ngomong-ngomong paguyuban Romo, karena saya kebetulan kok pakai seragam ini Romo. Seragam PG ini kan salah satu yang Romo bentuk ya Romo. Cerita sedikit lah Mo, bagaimana awal mulanya. Bangga nggak pakai pakaian sangat bangga Romo, karena pemikiran saya begini Romo, kenapa kok ada PG, jadi saya bisa melibatkan diri di internal gereja gitu Romo. Minimal jaga parkir lah Romo gitu loh Romo. Oke. Saya langsung teringat satu buku, The Seven Habits, karangannya Stephen Covey kalau saya nggak salah. Ada 7 kebiasaan efektif, salah satu yang langsung muncul itu yang nomor 2, selalu berpikir tujuan akhir. Tujuan akhir itu harus selalu kita biasakan berpikir gitu. Mengapa kok harus tujuan akhir? Karena dengan tahu tujuannya kita bisa merencanakan strateginya apa. Nah, kalau ngomong-ngomong PGWPG, tujuan akhirnya saya membayangkan karena di sini belum ada paguyuban. Paguyuban apa yang kira-kira harus muncul di sini ya? Ketika saya pulang dari rapat pastores itu rapatnya romo-romo yang berkarya di keuskupan. Salah satu pesan untuk kami di tahun itu, tahun berapa ya itu saya sedikit lupa, Bapak Uskup meminta kami untuk bisa menyapa yang hilang, menyapa yang lama nggak muncul. Nah saya terinspirasi itu pas ada nyangkruk di sini. Di Selasar ini ya, dulu nggak ada apa-apa Pak Felix. Oh iya betul-betul. Ini gaya saya ini kalau ada nuansa paguyuban sebetulnya kalau Pak Felix cermati ini mejanya nggak tinggi kan, pendek-pendek yang sana-sana ya. Jadi saya minta ke 3 orang bapak itu, Pak, saya pengen ngumpulkan bapak-bapak yang jarang ke gereja. Oh gitu ya. Jadi Pak Felix jarang ke gereja Pak? Saya sering ke gereja, cuman tidak pernah aktif dalam gereja. Gitu. Kumpulkan 15 bapak-bapak yang jarang ke gereja, kita ngobrol di sini. Saya mau bentuk satu paguyuban. Waktu itu belum ada nama terpikir, tapi saya yang langsung muncul preman gereja. Oh iya preman gereja. Makanya PG ini preman gereja awalnya Romo ya. Awalnya preman gereja, tapi boleh
backgroundnya, latar belakangnya preman, tapi kalau sudah ke gereja pasti suasana akan lain gitu ya. Iya, betul. Itu saya untuk juga nyapa aja, nyapa yang jarang barangkali kita sapa dan terjadi. Bahkan waktu itu kalau nggak salah 17 atau 19 saya kumpulkan di sini, ada satu yang sebetulnya bisa kita buat untuk gereja ini. Tokoh di belakang layar. Apa tugasnya? Salah satu job desk-nya itu saya dulu selalu 2 kesempatan hari besar, Natal sama Paskah itu ngajak teman-teman Banser jaga sini. Nah, saya cerita aja gimana kalau ke depan tugas itu diampu oleh bapak-bapak yang sekarang ini kumpul gitu. Awalnya begitu ya. Lalu terakhirnya pertimbangan sana sini ketemu istilah PG, Peresgat. Ini bagian kirinya gereja. Jadi itu cerita awalnya Romo. Menarik itu. Romo. Dan saya ini juga direkrut PG itu ya di Selasar ini, dipanggil waktu itu. Iya. Mungkin itu ya Romo ya. Berapa tadi Romo? 15, 17. 15, 17 sekarang udah berapa ini? Hampir 80-an ya. 80-an. Ada yang aktif, ada yang nggak aktif, itu biasa, itu hal biasa, itu dinamika sebuah paguyuban. Tapi sadar nggak sadar Pak Felix, sebetulnya tujuan akhir saya itu sebetulnya untuk saya tercapai ketika ada WPG, PG, WPG itu ada di mana-mana. Oh gitu ya. PG ada di mana-mana itu kan ya. Motonya itu selalu PG, WPG ada di mana-mana. Termasuk juga ada di dalam gereja. Lihat PG, WPG mengambil peran tugas pelayanan di gereja. Ada lektor, mazmur, bahkan beberapa kali kur ya. Iya, Romo. Memang itu terwujud satu persatu ya Romo. Termasuk kalau beberapa kegiatan di luar gereja juga harus sudah dicatat. PG, WPG memang paguyuban pertama yang diresmikan. Setelah itu sekarang kan sudah banyak ya. Ada Legio Maria, ada HTSPM Floris, ada apa lagi ya? Ada berapa kira-kira Romo? Ya sudah banyak ada beberapa ya. Iya. Jadi memang yang pertama PG, WPG, tetapi ketika paguyuban itu sudah terbentuk makin banyak, tentu saya harus mengambil posisi di mana saya bisa hadir di mana-mana juga, supaya nggak ada kesan PG, WPG diistimewakan gitu. Saya sudah sampaikan ke pengurusnya, saya akan memposisikan diri di tempat saya gitu supaya nggak ada kesan PG, WPG identik sama Romo Anton gitu. Oh gitu ya. Gitu ya Romo ya. Nah, ini pertanyaan saya sekarang Romo ya. Iya. Bukan pertanyaan sih. Romo ini sebentar lagi kan mau berkarya. Berkarya di tempat yang baru Romo. Nah, pesan ya Romo untuk PG yang sudah dibentuk Romo ini, begitu Romo nanti berkarya di tempat lain, kira-kira ya supaya kita tuh bisa kuat Romo ya. Kan gitu. Karena sekarang ini kan PG-WPG udah semakin kuat, semakin kompak. Betul, ya. Justru kuat-kuatnya, kompak-kompaknya, terus Romo berkarya. Mungkin apa yang bisa cerita itu ada film The Musketeer. The Musketeers. Ada kata-kata bagusnya itu. Wih, Romo ini Unus pro omnibus, omnes pro uno. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kayaknya kalau nggak saya one for all, for on one. Nah, artinya, all for one. Artinya all for one. Ya. Nah, satu untuk semua, semua untuk satu. Wih, keren. Dalam Romo. Ya, pesannya itu aja. Kalau saya jadikan paguyuban ini untuk membangun membangun semangat Kristiani. Motonya Bapak Uskup, kalau Pak Felix cerita harus ingat sih, harus hafal, itu adalah semakin injili, semakin injili. Oh, semakin injili. Mewartakan Injil dengan penuh kegembiraan hati, itu semangatnya Bapak Uskup. Backgroundnya memang kuliahnya memang Perjanjian Baru ya, jadi motonya pun ada Injil-Injilnya di situ. Oh, gitu. Maksud saya gini,
paguyuban PGWPG ini jadikan wadah untuk membangun semangat mewartakan Injil. Jadi orang Katolik biasa-biasa saja rasanya kurang ya. Harus ada yang luar biasa. Luar biasanya itu ya, ayo dengan PG apapun tugasnya hayati dengan gembira. Jadikan itu salah satu warna untuk gereja HTSPM. Itu pesan untuk PG ya Romo. Ya. Dalam dinamika itu biasa Mas Felix, Cita, ada dinamika di PGWPG itu hal yang biasa, di paguyuban semua gitu. Jadi ada yang kadang semangatnya berkobar-kobar, ada yang saatnya, ada yang barangkali pengen slow dulu ya. Tapi kalau sama-sama orang punya hati pasti akan tumbuh lagi semangatnya gitu. Ya semoga PG semakin kompak aja. Oh, amin Romo ya. Diingat Pak Felix. Gimana? One for all, for all one. Nah, Indonesianya aja. All for one, Romo. Aku One ngomong for apa? Kalau Inggrisnya saya pasti lupa. Ya, satu untuk semua, semua untuk satu. Nah, satu untuk semua, semua untuk satu, apal kan? Nah, Inggrisnya karena kita sering ke Amerika. One for all, ya. All for one. Tapi motonya juga harus dihayati terus. Oh gitu ya Romo. PG, ada di mana-mana. PG ada di mana? Kalau Pak Felix, Mas Felix, Cita cermati, sadar nggak sadar PG sudah ada di mana? Betul. Di mana-mana loh. Ketua Dewan kita, pengurus-pengurus Dewan kita dari DPP itu banyak yang PG-nya ya. PG betul. Ada ketua-ketua lingkungan, ada yang dari PG. Ya, bagi saya itu mengembirakan ya. Betul. Untuk saya mengembirakan. Nyambung Dewan ini Romo. Kalau saya boleh sedikit juga bertanya, pesannya apa Romo untuk semua umat HTSPM? Oh tadi PG, sekarang untuk umat ya? Iya, oh, iya Romo. sebagai Dewan juga boleh biar bertanya. Tidak spesialis kan gitu Iya, Romo ya? Filipi 2 ayat 2. Yang isinya Mo? Jadikan gereja ini rumah. Filipi 2 ayat 2, jadikan gereja ini rumah. Gitu rumah yang penuh kasih. Kalau Filipi 2 ayat 2 itu sehati, sepikiran, satu jiwa, satu semangat, satu iman. Saya berharap semangatnya ketika Paris di yang terakhir motonya kata-kata di panggung, one heart, one spirit, one Paris. Yaitu Filipi bab 2 ayat 2 itu sebetulnya. Jadikan gereja ini sebagai rumah kita yang penuh kasih ya, penuh cinta ya, sehati, seperasaan, satu sakit, yang lain merasakan sakit, satu happy, yang lain juga merasakan happy. Jadi saya berharap sebagai satu paguyuban, jadikan gereja ini rumah. Pergi kemana kangen balik ke rumah. Ada masakan kalau Mas Felix ya harus kangen ke rumah. Kangen masakannya istri, kangen nakalnya anak-anak, ngelibet di rumah, ada ngelibet-ngelibetnya ada di rumah. Paroki juga seperti itu, jangan suka jajan. Jangan suka jajan. Enak ya. Konon katanya masakan ibu itu pasti sehat. Kalau di warung jajan nggak sehat. Soalnya yang membuat tidak memikirkan kesehatan. Hanya enak aja bisa, tapi nggak sehat. Tapi masakan Mbak seperti Cita juga sehat ya, Cita ya? Karena saya nggak bisa masak. Tanyakan Mbak. Maksud saya gini, nggak usah suka jajan. Maksudnya gereja kita ini memang liturginya seperti itu. Ada yang mungkin di tempat lain kok bisa gini. Bersorak-sorai gitu ya. Tapi nggak harus. Kita
masakan ibu sekali lagi sehat gitu. Jadi itu untuk umat HTSPM ya, ini cerita ya gitu loh. Arahnya itu konon katanya kita harus menghayati semangat misa itu puncak dan sumber hidup. Oh gitu. Itu ya. Puncak dan sumber hidup. Semoga selalu ada kerinduan dari kita untuk menimba kekuatan dari misa gitu. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Romo sudah meluangkan waktu malam ini kita bincang-bincang bersama saya dan Cik Ita. Saya juga terima kasih banyak dengan apa yang sudah selama ini Romo berikan untuk umat HTSPM. Siap. Gitu. Kami juga mungkin mewakili PG dan BPG Romo. Terima kasih atas bimbingannya buat kami semua. Terus terang kami bangga menjadi bagian dari PG dan BPG. Khususnya saya ya. Satu lagi Pak Felix. Gimana? Cita. Itu Romo. Ada kata-kata Latin et maiorem Dei gloriam. Kalau diterjemahkan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Dimanapun kita, apapun yang kita lakukan harus kita sadari kita bukan mengejar pujian, tetapi yang kita kejar adalah supaya nama Tuhan itu semakin mulia. Wah, luar biasa. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Romo, saya juga terima kasih. Terima kasih ya Romo. Saya mohon pamit juga Romo. Siap. Oke. Mungkin sebelumnya Romo kita ingat kemarin baru kita Perisde itu ya. Nah, oh ya, Cita berarti yang teriak HTSPM. Oke. Gini ya. Oke. One apa tadi itu? Kemarin itu kalau tidak salah One heart, one spirit, one parish. Oke. Ya. HTSPM, one heart, one spirit, one parish. Thank you. Thank you. Terima kasih Romo. Hati terberkati, hati yang teruji, padamu ku datang, pengantara rahmat. Kau bawa doa kami pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aduh, jadi sedih ya Ci ya. Apa kok sedih Pak Ferry? Ya apa ya Ci? 4 tahun bareng Romo Anton ya. Nah terus dengar kabar kayak gitu rasanya ya apa ya, sedih. Ya apa kalau kita jangan buat sedih ya. Oh, ini kan itu? kita bukan akhir dari segalanya. Betul, Justru betul. kita Ya, ini mau mengantar Romo Anton untuk melayani berkarya di tempat yang lebih besar. Ya. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan kan gitu ya. Benar. Kita mau mohon maaf banyak Romo, mewakili seluruh keluarga besar HTSPM mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Anton. Berkat kehadiran kebersamaan Romo Anton, HTSPM boleh punya banyak momen, banyak acara, dan kenangan bersama. Dan semoga Romo diberikan kesehatan, kebahagiaan, penuh dengan sukacita, dan berkarya melayani di tempat yang baru. Terima kasih, berkah dalam. Hati tersuci Santa Perawan Maria,